مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Muhammad Sallallahu Alaihi Minggu yaitu kita pada pengajian. Sebelum kita melanjutkan, kita fikih pasal fi bayani ma yahrumu istimalu minal awani wa ma yajuju. Sebelum kita melanjutkan, kita jangan lupa buat baca Fatihah buat orang tua kita, saudara kita, guru kita, istri kita, suami kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luaskan di dalam kuburnya, dalam tanda kuburnya, terima iman Islamnya, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sekaligus kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak cucu kita semuanya selalu berkesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, barokah rezeki, selamat dunia sampai akhir. Ila hadratin Nabi Muhammadir Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita melanjutkan kajian kita, yaitu ibayani mahyahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuju. Ini kata fikih, hidup kita itu diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua ini urusan agama. Jadi tidak ada paksaan di urusan agama, karena kita milih agama Islam, Islam tina aslam pasrah, sumrah gitu ya. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di urusan agama. Setelah milih kita udah beri akal, otak, kita harus milih. Kita milih agama Islam. Nah, kalau luar Islam kafir bebas, Allah tidak mengatur. Mau ngerjain apapun tidak diatur. Kalau kafir, zina, mengambil, main, jadi apapun yang diharam, terserah, Allah udah ngatur. Karena kalau misalkan milih Islam, habislah kebebasan itu. Ya kita akan diatur. Gimana cara Islam? Diatur. Nah, karena kita menghadap di dunia ini cuma sebentar. Kalau kafir, ya terserah, tanggung jawab sendiri-sendiri jatuh di akhirat.
karena orang nggak bisa diatur. Baru dia masuk Islam diatur antara mulai tidur sampai bangun, dari bangun sampai tidur diatur. Makan harus baca doa dulu, pakai tangan kanan. Minum baca doa dulu, habis minum baca tahmid. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Mau jalan sampai pakai sendal, ada aturannya. Nah, jadi orang Islam itu yang membela Islam itu orang yang mau diatur. Alhamdulillah, ya. Itu orang yang pasrah sumrah. Gitu. Ya kalau orang nggak bisa diatur ya itu, tapi lebih bisa diatur terkait dengan tanggung jawab pas di akhirat nanti. Para bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita diatur ini. Jadi kehidupan diatur, pakai tempat diatur. Nah, jadi ini kita orang sadar aturan. Dari dulu gak bahasa di misalkan babi haram, diharamkan. Nah, kenapa babi diharamkan? Kenapa arak diharamkan? Nah, orang Islam itu gak banyak soal. Ada cacing kita enggak. Udah terima aja, udah haram, kadang udah haram tinggalin aja. 14 abad yang lalu dari itu ada pertanyaan, udah ini haram, udah ditinggalkan. Nah di sini kita pikir diatur di masalah perabotan, bukan hanya kita sholat, bukan hanya kita jalan, bukan hanya kita tidur. Perabotan yang harus dipakai ini diatur agar menaan, juga agar kita menjadi pahala. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuju. Pasal menjelaskan wadah-wadah yang haram digunakan dan yang boleh digunakan. Ini Islam nih. Luar Islam terserah mereka wadah apapun terserah, jangankan wadahnya, makanan juga dikasih atur. Islam diatur karena ada yang wadah tidak boleh dipakai, tempat yang nggak boleh dipakai buat orang Islam nih, orang yang pasrah sumrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bada'a bil awwali faqala wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin. Musannif mulai dengan yang pertama yang haram digunakan, beliau berkata selain keadaan darurat bagi laki-laki atau perempuan, gak boleh sama laki-laki sama perempuan. Apa gak boleh? Istimalu syai'in min awani dahabi wal fidoti la fi ukli wala fi surbi wala ghairihima. Nah, tidak diperkenankan bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Saya banyak duit nih, ya udah jangan beli emas perak dah. Kan cuma kita itu kita nggak lama, yang 80 tahun 90 udah olah aja gitu buat bekal nanti di akhirat. Gak boleh kalau dikenankan memakai perabotan dari emas dan perak, la fi ukli wala fi surbi. Gak boleh buat makan, juga gak boleh buat minum. Ya, misalkan ada kita kaya nih, piringnya udah dari emas saja, gak boleh. Gak boleh. Buat minum dengan cangkirnya pakai emas, gak boleh. Tuh, mau baik laki-laki maupun perempuan.
wala bi la wala ghairi hima. Nggak boleh buat selain wadah dan perak. Baik dia digunakan untuk makan atau minum dan selainnya. Bukan hanya buat minum makan aja, buat perabotan kan banyak. Buat gorengan gitu kan, buat nyambel gitu ya. Saking kayanya nih kan, buat coetnya pakai emas. Kalau tetangga kelaparan, nah, bukan orang Islam itu. Yang bukan orang Islam buat mementingkan diri sendiri, lupa orang lain. Sedangkan kan orang Islam itu kan innamal mu'minuna ihwatul muslimin ihwatun fa aslihu baina akhwaikum. Nah, antara muslim dan muslim itu adalah saudara. Aslihu baina akhwaikum, saja saudara-saudara kita gitu. Kita makan kenyang, tetangga kelaparan, jangan sampai gitu. Jadi kullu muslimin ihwatu saudara. Tuh, nggak boleh, nggak boleh buat makan piring, sendok, ya. Banyak lah, bukan perabotan. Tuh, gaya gitu, cangkul, cangkulnya pakai emas, saking kaya, nggak boleh. Gitu. Dari besi aja. Dah lanjutin ya. Wa kama yahrumu istimalu madukiro yahrumu ittihaduhu min ghairi istimalin fi asohi. Nah, sebagaimana haram menggunakan barang-barang yang telah disebutkan di atas, diharamkan juga menyipuhnya tanpa digunakan menurut pendapat Sahih. Tadi itunya kan gak boleh kecuali darurat. Nah kan tadi ghairu darurotin, kecuali darurat. Nah kita gak ada tempat lagi selain emas. Gak ada buat minum cangkir kemudian emas gitu. Nah, boleh kalau darurat. Jadi adanya adurat. Gak darurat itu tubihul mahdurat. Ya sekali kalau nggak nggak emas ini minum pakai apa nih? Pakai daun susah gitu ya. Cuman ada emasnya udah pakai aja yang ada. Juga gak boleh nyipunya pakai emas. Kama yahrumu istimalu madu kiro yahrumu ittihaduhu min ghairi istimalin fi ghairi asohi. Kagak dipakai, misalkan tepit pakai sipuhan emas. Gak boleh. Menurut kaul ada yang sahih. Wa yahrumu ayadun dai'a inna'u al-muttali'u bidahabin aw fidatin in hasola minatolai say'un bi'ardihi ala nari. Dan juga haram menggunakan wadah yang disipuh dengan emas atau perak jika ada sipuhan yang tersebut andai kata dipanggang di atas api. Nah, dari sipuh pakai api gitu ya. Sipuh, apalagi sipuhannya lebih banyak gitu. Misalkan ketel bocor, kasih aja tambal aja pakai emas, nggak boleh. Ya, intinya nggak boleh. Bisa ditambah gitu, ini tambah, nggak boleh. Dah hilangin aja, nggak usah. Pasal karena kalau dulu bisa ditambal-tambal gitu, kalau sekarang mengganti aja karena kalau udah banyak gitu ya. Kita kalau masa waktu dulu kan susah. Wa yajuju istimalu ina'i ghairihima au ghairu dahabi wa fidati mina awani anapi satika ina'i yakut. Wa yahrumu ina umudobat musabbabu bidobati bi bidoti kabiroti urban lijinatin.
diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya, yaitu selain emas dan perak. Boleh. Piring dari besi boleh, dari temaga boleh, cangkir, sendok, perabotan dapur dah gitu. Boleh, tapi jangan dari emas dan perak. Napisati, karena yang bagus-bagus kaina yakut, wah dari yakut, dari yakut boleh. Wayah rumu inau musabbabu bi dobati pidotin kabirotin urpan lizinat. Haram menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang berukuran besar menurut standar umum dengan tujuan berhias. Ditambal pakai emas, perak, tapi tujuan karena berhias, pang-pang, tembok misalkan, tambah emas, cakep banget tuh. Tapi buat orang Islam, karena orang Islam sadar karena aturan, udah jangan gitu. Fa'inkanat kabirotan, jadi hobar kana, jadi fa'inkanat kana itu amil nawaseh tarfa'ul isma wa tansibul hobar, jadi ngarubah karena mubtada dan hobar. Mubtada jadi isim kana, hobarna jadi hobar kana, jadi dirubah jadi fa'inkanat kabirotan gitu. Jadi fa'ilnya iya jadi dibuang. Fa in kanat kabirotan li hajatin jaja ma'akarohati. Jika tambalan perak itu berukuran besar karena ada hajat, dibutuhkan banget gitu, maka diperbolehkan, cuman hanya saja makruh. Makruh. Kan butuh banget lah, kalau misalkan gak ditambah sama perak itu, misalkan ada masalah apa itu gitu, cuman bisa pakai nama pakai perak, nah itu boleh tapi makruh. Sabiatan urban di jinatin, karena buat papai sekarang kurihat au lihajatin pala tukroh, ukuran kecil menurut standar umum karena tujuan berhias maka dimakruhkan, atau karena hajat maka tidak dimakruhkan. Kalau misalkan hajat kecil tapi hajat betul banget, cuman ada perak misalkan, itu hilang kemakruhannya. Selanjutnya amadobatu dahabi fatahrumu mutlaqon kama sahahahu Nawawi. Adapun tambalan yang terbuat dari emas maka dihukuman haram. Nah, kalau tadi kan dari perak gitu kan, dari perak misalkan, tapi karena ada hajat itu makruh. Kalau misalkan butuh banget gitu karena papais atau hiasan, kalau misalkan dobatu dahabi tambalannya dari emas fatahrumu mutlakon, itu haram kama sahahu Nawawi, sebagaimana yang ditasih oleh Imam Nawawi. Jadi diatur terus gitu ya. Ke WC kan diatur orang Islam, ke WC gitu ya. Habisnya lemas, ke WC masuk masjid gitu kan, diatur. Keluar dari masjid ada doanya gitu kan. Mau dipang-pangin itu di pintu kan masuk ke masjid. Kalau maftahli aba-aba rahmati, jangan lupa, jangan pang-pangan aja gitu dibaca kagak gitu.
Kalau misal kagak apa, udah diam aja dulu gitu. Nah, saya latihan, kalau latihan udah lupa, nggak baca doa udah masuk, balik lagi keluar, gitu latihannya gitu ya. Latihan, saya udah kesini udah 3 langkah, oh nggak baca doa, balik lagi keluar, baca deh. Nah, kalau latihan gitu terbiasa, gitu. Masuk rumah, tak Bismillahirrahmanirrahim, baca doa dulu, masuk doa gitu ya. Kaki kanan baca duluan, kalau keluar kaki kiri duluan, nah gitu. Pakai baju gitu kan. Semuanya ada doa-doanya gitu ya. Diatur tuh. Itu Islam. Para ibu hadirin kaum muslimin rahimahullah. Itu jadi diatur gitu. Jadi orang Islam itu orang yang mau diatur. Nah, karena kita akan harus suci, asalnya dari surga harus kembali lagi ke surga. Nah, surga itu kan nggak bisa dikotori, barang kotor nggak bisa masuk ke surga. Itu pada istighfar gitu kan. Istighfar itu kan misalkan orang eh, torekat, di istighfaran anggota kita dari mulai mata, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, mata saya pakai maksiat, tinggali apa yang enggak dibolehkan sama Allah, sama ya Allah, ampunilah dosa mata saya, astagfirullahaladzim, istighfar ke bawah terus pinggir ada telinga, astagfirullahaladzim, ya Allah, dan ampunilah dosa telinga saya dipakai maksiat, dengerin yang tidak suka atau tidak diperintah, dengerin apa gitu nih, ada ngerumpi orang lain, dengerin, wah banyak pokoknya. Astagfirullahaladzim, terus ke bawah mulut, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa mulut. Karena mulut itu banyak yang dimakan, yang gak halal misalkan, yang sesuai dengan ridhomu ya Allah, ampunilah, astagfirullahaladzim. Terus ke bawah setiap hari. Ke tangan, ya Allah, astagfirullahaladzim, ampura ya Allah dosa tanganku, ke tangan karena banyak pakai atau digerakkan gak ridhomu ya Allah, gitu kan, bisa nyubit, bisa gitu kan. Terus ke bawah kaki, kemaluan ya Allah, astagfirullahaladzim, bisa misalkan hubungan sama istri dibayangin sama artis, kadang-kadang dosa itu. Hubungan sama istri dibayangin artis, dosa itu. Ya, jinnah, astagfirullahaladzim. Gitu, agar semua bayangin yang lain-lain, nggak boleh itu, gitu ya. Ya, nggak boleh ini. Ya, serius orang Islam, gitu. Kita kan udah sadar gitu, mana pasal diatur ya kan. Astagfirullahaladzim, kaki ya Allah banyak dilangkahkan yang kepada yang enggak ridhomu ya Allah, itu pergi maksiat ya Allah, ampun, astagfirullah, istighfar setiap anggota, balik ke atas lagi otak pikiran, astagfirullahaladzim, pikiran yang lain-lain aja gitu, yang dibayangin, dipikirin gitu kan. Misalkan karena susah nyuri aja kali pikiran sampai situ, astagfirullah, pikiran terus istighfar, terus turun lagi ke dalam, kan bagian dalam kan ada dohir, ada batin gitu kan, ada dohir, ada batin, hati kita ya Allah, hati itu kan, astagfirullah, ampuni ya Allah, hati-hati ya Allah, hati-hati, astagfirullahaladzim, gitu kan, banyakin gitu istighfar. Nabi itu paling dikitnya 700 hari, itu 100, malah di hadis lain 100. Kita apalagi, kita harus 100 lagi, kita itunya 1000 dah gitu.
Itu syukur alhamdulillah ya Allah. Ya, tadi kan syukurin dina dosanya ya. Nah, ini alhamdulillah Gusti, saya berbatas saya ya Allah, bisa lihat Quran ya Allah, bisa lihat anu bisa ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, dibayangin alhamdulillah nikmat dari Allah banyak Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Tuh, kali kuping ya alhamdulillah Gusti. Dikasih kuping sama dengernya ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh kan, istibatin, itu pakai syahadat juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, Islam tuh. Nah, tahu di mana mati anak Adam? Idza mata ibnu Adam ala salasi aslasin. Nah, bila mana anak Adam mati, meninggal. Oh. Allah salah saya aslasin dibagi tiga. Nah, kita mati ini dibagi tiga. Susun lillah, wasusun li jasadihi, wasusun li dudi. Kita mati nih. Nah, orang tua kita udah mati, udah dibagi tiga dah. Semuanya Ibnu Adam. Ya keluar Ibnu Adam satu itu gak ada aturan, gak hukumannya itu mah. Kita manusia itu. Kita kalau mah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakan itu buat ibadah. Itu. Ngaluh buat ibadah. Dibagi tiga bila mana mati, sulsun lillah. Satu bagian bila lillah balik ke Allah. Apa yang balik ke Allah? Ruhahu, rohnya. Roh kita balik ke Allah. Nan kita itu ya, gunakan roh kita mesti mumpung masih nempel atau masih nyantu sama badan. Oh, kita ruh mesti nyatu sama mata, gunakan ruh mata gitu. Ruh masih nyatu sama kuping, gunakan kuping. Ruh masih nyatu sama tangan, gunakan tangan. Ruh masih nyatu sama kaki, gunakan. Ntar akhir waktu akan berpisah sama tangan pisah, sama mata pisah, sama kuping pisah, sama kaki pisah, udah bisa. Tapi pisah itu kalau digunakan kita sama di ibadah kan kita dapat pahala. Nah, sayang demi sayang, seribu sayang masih nyatu gak diperbuatkan apa yang diperintah sama Allah, yang dilarang Allah disayang. Ruh pulang kalau gak bawa bapak kan, gak bawa apa-apa. Itu yang kedua, wasusun lillah ruhahu, yang balik kalau itu apa? Ruhahu kan wanafah turuhi itu di Quran apa diputar kaulah kepada ruh kaulah ke jasadnya itu ada. Nah, yang balik yang kedua, susun li jasadihi, sebagian buat jasadnya. Nah, apa buat jasad kita? Amaluhu, amalnya, pekerjaannya. Nah, ibadah bukan buat Allah, buat kita. Tuh jalan pagi-pagi ke masjid buat kita, itu kan mestinya tuh gunakan nih buat ibadah, gitu kan, buat cari nafkah. Tuh mata gunakan, kuping gunakan, ada salah istighfaran tadi ya Allah ya gunakan. Jadi amaluhu, pekerjaan amalnya, amal baik, amal baik maupun amal jelek itu buat kita, gitu ya. Amaluhu, kita ngerjakan amal baik buat kita, kerjakan kerjaan buruk buat kita, gitu. Walaupun hanya sedikit, tapi wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun amal kita kecil-kecilnya, nah kita coba ngasih misalkan 500 perak, tapi ada dia bakalan hilang, apalagi gitu banyak gitu. Kita membuat kejelekan dikit, cuman ngelemparin beling ke jalan, itu ada itu.
Itu ada, nggak bakal ketemu, nggak ketemu, nggak ketemu. Oh, itu kan usaha kita, nah, usahakan banyak harta, banyak amal, gitu kan, banyak ilmu, banyak amal. Tuh, jadi usaha akan ketemu buat kita. Amal buruk, amal baik itu buat kita, bukan buat orang lain. Gitu. Yang ada di masjid pengajian kini, Allahu Akbar, kitab Tangkehul Kawal dan jalasa fi majlisi ilmi sa'atan khairun min sodakoti alfi parsin. Ini kitab Sulam Taufik tuh di hadis, kitab hadis. Barang siapa yang duduk di tempat pengajian 1 jam aja, khairun min alfi parsin tasodakta fisabilillah, maka lebih baik daripada sodakoh 1000 kuda. Bayangin aja, sodakoh fisabilillah di jalan Allah 1 jam. Maka banyak orang yang nggak kuat. Oh, itu nggak ada pengajian gitu. Rame-rame, sesok-sesok kayak, wah ini pengajian kayak nonton film berebutan di tempat artis, wah gitu. Nggak ada, ya mahal, itu mahal. Ya ini gini-gini aja lah. Saya di mana, di kampung, di kota, di mana aja gitu. Itu. Jadi Masjidil Haram penuh itu kan dari mana-mana. Kalau orang di situnya maka gak bakalan penuh, gak bakalan sedek-sedek gitu. Ya, kalau dikumpulin ya gitu, nanti penuh gitu kan. Ya, orang gimana? Gitu. Ya Allah, ya Rabbi, syukur banget gitu ya. Bisa ya Allah. Duduk 1 jam gitu. Ya kalau kita kan cuma kuat di setengah jam kan lumayan 500 kuda. 3 menit udah jalan aja dah, cuma 10 kuda gitu aja dah, hitung-hitungnya. Kalau gak duduk berarti gak sodakoh gitu ya, itu mah hoos dah gitu. Punya catatan di akhirat. Kita ngaji setengah jam kan lumayan sodakoh 1000 kuda, daripada kudanya juga punya gitu. Juga sodakoh ayam juga gak punya, sodakoh berat banget namanya sodakoh. Padahal sodakoh itu as-sodakoh itu tanpa bala. Sodakoh itu mencegah dari datangnya petaka, balai. Akan Nabi dan lagi sodakotu fa inna sodakota pakakakum minanar. Sodakohlah kalian, sesungguhnya sodakoh itu akan menangkal api neraka. Orang suka sodakoh bakal kena api neraka. Sodakoh itu banyak, mengasih air, mengasih baju, mengasih apa. Pokoknya asal ada manfaatnya gitu buat orang lain gitu. Saya sodako aja, gue kan daging sapi, sate nih, tapi buat sendiri bukan sodako itu mah, gitu. Jadi manfaat buat orang lain. Nadar itu jaga jadi, nadar nih, nadar. Kalau misalkan saya nih bulan depan kalau naikin gaji nih, tidak 7 juta sampai 10 juta, saya mau makan di rumah restoran mewah. Wah, itu mah bukan sodako. Hasilnya sebahagian saya mau kasih panti asuhan. Nah itu ada. Jadi ada manfaatnya buat orang lain. Itu sulsun li jasadi. Sebagian buat jasa. Apa yang buat diri kita? Amaluhu. Rasa kisah dina itu sodakotu tanpa mulbala. Zaman Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman diberi keistimewaan Allah, diberi keistimewaan oleh Allah bisa ngobrol sama hewan. Oh, Nabi Sulaiman bisa ngobrol sama semut, bisa ngobrol sama burung. Pokoknya bisa dah, itu diberi keistimewaan sempus di Allah. Nah, saja waktu ada orang biasa ngambil anak burung, itu aja pekerjaannya, ambil anak burung jual ke pasar gitu. Ada udah netes lagi, bawa ambil, piara jual ke pasar. Itu kan capek. Itu saya bagian badanmu kata burung. Itu gak punya turunan nih kalau gini ya. Laporin sih ada ke Nabi Sulaiman. Lapor nih burung. Kitab Durrah tuh nasihin adanya itu kisah itu ya. Nah, laporin ya. Assalamualaikum, Nabi Sulaiman burung. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Ya assalamualaikum ke beo juga bisa ya. Ada saya di saudara punya beo di situ. Assalamualaikum. Ya, saya assalamualaikum salam. Saya kira manusia gitu burung gitu ya. Nah ini beneran kan Nabi Sulaiman. Assalamualaikum. Ada apa yang kamu datang ke sini? Ya, tolong Gusti, anak saya diambil terus. Siapa yang ngambil? Itu si Fulan. Saya gak punya turunan ini udah kali bagian meden doang ini. Tapi punya turunan siapa? Si Anu. Oh, ya. Nah, terus saya diituin dah. Suruh kaiprit, suruh jin, jin. Nah, kamu ada tugas nih. Bila mana tunggu itu sarangnya. Bila mana si Fulan mau ngambil anaknya, dia lemparin aja dah. Wah, lemparin aja dah. Wah, itu iblis. Anak Ifrit itu ditugasin Nabi Sulaiman. Wah, ya tenang burung nanti ya pulang saya jadi dah udah punya turunan saya kalau gini dah. Awas ya rasain dah. Kata burung girang banget itu kata Nabi Sulaiman itu ya. Jadian beranak lagi nelor lagi sampai jadi. Nah, ya nanti nih si Fulan mau ngambil lagi nih. Bah, kata si Fulan dah alhamdulillah punya rezeki lagi nih. Nah, dan lagi nih buat lumayan nih buat apa gitu keperluan rumah tangga. Nah, itu sebagian susah ya sebagian girang. Wah, awas ya. Ifrit udah siap aja tuh mau lemparin udah di atas lemparin gitu. Nah, kemarin gitu. Sebelum itu makan roti. Nah, dah mau naik makan roti. Nah, ya makan pula gak ada seger naiknya gitu. Ada anak-anak kecil di situ. Yang sebagian lagi mau ada anak. Kasihan anak itu balapan nih. Dikasih satu suap itu dikasih. Sepotong roti dikasih anak kecil. Jangan nih roti ini. Gitu kan. Ya Pak, terima kasih. Nah, jadi sebelum naik dia sodakoh dulu. Ya waktu naik itu aman-aman aja. Ifrit mau ngambil itu mau narik kakinya gak bisa disambar itu ada yang nyamber kayak petir. Oh gak bisa kenapa gak bisa nih. Ibunya udah liatin aja tuh induknya. Sih kok kenapa gak bisa jatuh ini gimana Nabi Sulaiman ini itu ambil aja tuh anaknya jadi selamat. Laporan lagi tuh burung kenapa ya Gusti itu gak apa-apa itu nggak diambil lagi itu. Tanya dah ya, panggil lagi yang ngambilnya sebelum kamu ngambilan burung kerja apa dulu kamu. Oh saya sebut kau gak saya tadi punya roti sepotong dikasih anak kecil sodako. Oh jadi nggak bisa tuh jadi sodako itu tanpa bala sodako itu mencegah dari bala balik siapa tahu nih gitu mudah-mudahan itunya umur gitu ya hidup kita semua sedekah walaupun hanya 1.000 2.000 udah jadi penangkal dari kebayaan dunia sampai akhirat nanti apalagi banyak kan tajlibu rizki. Nah sedekah itu narik datangnya rizki. Sedekah tuh pakakakum minanar sodako itu bisa menangkal api neraka di akhirat. Yang suka sodako walaupun 1.000 2.000 insya Allah akan nggak bakal kena api neraka. Amin Allah ya Rabbal. Itu yang ketiga. Nah wasul sud lidudi sebahagian lagi lidudi itu disunat itu belatung cacing. Nah apa jismu jasadnya Ibnu Adam. Nah jasad kita ini jasad kita itu udah ditinggalkan sama roh jasad itu akan bidudi maka sobat bidudi dilatung akan habis sama belatung sama cacing udah dimakan tuh. Nah tapi kita sayang demi sayang kalau badan kita masih nyatu sama roh dan dipakai ibadah ke Gusti Allah. Apa-apa misalkan adalah belatung ya terserah dah buat kamu aja belatung nih saya punya banyak pahala kok itu namanya sedekah jalan kaki
ibadah sholat 5 waktu, tahajud, duha ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan kita semua barokahna ngadaan pengajian ini walaupun sebentar dan itu sedikit, udah ada manfaatnya, barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semua bukan hanya kita, orang tua kita, saudara kita, mudah-mudahan ada dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesilapan dan kesalahan. Kita bersama-sama dunia sampai hatinya ridho Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi baca Fatihah buat diri kita, saudara kita, orang tua kita, selalu menanti doa dari orang yang hidup. Mudah-mudahan semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah anta ilahun alimun wa nahnu 'abduka jahilun nas'aluka an tarzuqan ilman nafi'an hatta 'abdaka ihdina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana liwaidana warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah anta ilahun alimun wa nahnu 'abduka jahilun nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'an hatta 'abdaka ihdina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana waghfir dunubana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najata minan nari wa fa'idal hisab yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.